Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Meliani Wafik Azizah, program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 6 pilar pengembangan desa digital menuju desa cerdas atau smart village untuk memenuhi tugas UAS Sosiologi Pedesaan dengan dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti SPMP. Yang pertama yakni Smart People. Smart People adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, memiliki budaya yang relatif sama, yang dapat memahami tentang manfaat dan kegunaan sarana infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah di lingkungannya masing-masing. Smart People terdiri dari 3 hal pelaksanaan, yaitu yang pertama 21 Century Education, yaitu mempersiapkan generasi manusia Indonesia menyongsong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu Inclusive Society, yaitu masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat. Yang ketiga yaitu Embrace Creativity. Masyarakat desa akan dirangkul setiap inovasi atau kreativitas yang dimiliki dan tidak memandang tingkatan dalam masyarakat desa, baik tingkatan atas ataupun tingkatan bawah. Pilar yang kedua yakni Smart Economy. Smart Economy adalah suatu konsep di mana individu dalam suatu kota atau daerah bisa hidup secara bebas dan bisa menentukan jalan hidupnya sendiri untuk berkontribusi terhadap perekonomian kota. Smart Economy ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, kewirausahaan dan inovasi. Inovasi dan kewirausahaan tidak hanya sebatas ide-ide bisnis yang cemerlang. Poin terbesar dalam hal ini adalah bagaimana caranya untuk mengidentifikasi, menilai, dan menyempurnakan ide tersebut serta mengembangkannya ke dalam konsep bisnis yang nyata. Yang kedua yakni produktivitas. Produktivitas adalah hubungan antara masukan-masukan dan keluaran-keluaran suatu sistem produktif. Dalam teori, sering mudah untuk mengukur hubungan ini sebagai rasio keluaran dibagi masukan. Yang ketiga yakni interkoneksi lokal dan global. Harus meningkatkan strategi yang tepat agar tidak hanya menjadi pasar bagi pelaku usaha e-commerce dari luar negeri, tetapi dapat memberdayakan industri lokal di tingkat global. Pilar yang ketiga yakni Smart Government. Smart Government merupakan salah satu elemen dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Smart City atau Smart Village. Smart Government memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu Enabling Supply and Demand Side Policy. Kebijakan sisi permintaan adalah supaya untuk meningkatkan atau mengurangi permintaan agregat untuk memengaruhi output lapangan kerja dan inflasi. Yang kedua yakni Transparency and Open Data. Open Government Data adalah filosofi dan semakin banyak seperangkat kebijakan yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan penciptaan nilai dengan membuat data pemerintah tersedia untuk semua. Yang ketiga yakni ICT and Gov. Teknologi informasi dan komunikasi diperlukan dalam pemerintah dan telah diakui secara global bahwa dengan implementasian ICT membawa dampak yang bagus dan sebagai promotor pemerintah yang baik dan bersih. Pilar yang keempat yakni Smart Environment. Smart Environment adalah suatu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat. Smart Environment memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu Green Environment. Bangunan hijau mengarah pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan tersebut. Yang kedua yakni Green Energy. Energi hijau berasal dari sumber alami seperti sinar matahari, angin, hujan, pasang surut, tanaman, ganggang, dan panas bumi. Sumber daya energi ini terbarukan, artinya diisi ulang secara alami. Yang ketiga yakni Green Urban Planning.
Definisi yang lebih terkini tentang perencanaan kota mencakup masalah sosial ekonomi bersama dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, konversi habitat satwa liar, ruang hijau, dan upaya untuk mengelola masalah lingkungan perkotaan. Pilar yang kelima yakni smart living. Smart living adalah cara pandang dan pola pikir yang berlandaskan pada paradigma kenyamanan, praktis, dan kreatif. Smart living ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yakni culturally vibrant and happy. Kebahagiaan dan desain kota menyoroti perbedaan antara peran tempat dan variabel kinerja. Yang kedua yakni safe. Salah satu kriteria dalam smart village adalah smart living, yang berarti suatu ide atau gagasan mengenai bagaimana menciptakan kondisi interior atau lingkungan menjadi lebih efisien, lebih aman, lebih sehat, dan estetis. Yang ketiga yakni healthy. Menerapkan gaya hidup sehat juga menjadi hal yang paling penting. Pola makan tidak sehat dan kurang aktivitas fisik merupakan faktor risiko kesehatan global yang utama. Pilar yang keenam yakni smart mobility. Konsep smart mobility adalah model pergerakan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai mode transportasi, yang utamanya adalah transportasi umum yang terintegrasi, aman, berkeselamatan, dan nyaman. Smart mobility ini juga terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yakni mixed modal access. Akses modal campuran atau mode campuran komputer mencakup menggunakan 2 atau lebih mode transportasi dalam perjalanan. Yang kedua yakni clean and non-motorized option. Opsi bersih dan tidak bermotor adalah elemen kunci dalam menyediakan transportasi perkotaan yang bersih dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan membuat berjalan dan bersepeda lebih menarik sekaligus meningkatkan transportasi umum. Yang ketiga yakni integrated ICT. Penyebaran layanan terkait mobilitas TIK dapat membantu mengurangi tantangan yang dapat disebabkan oleh transportasi perkotaan.